Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas beberapa hal berkaitan dengan penyimpangan publikasi ilmiah, entah itu dalam bentuk artikel ilmiah, jurnal ya, ataupun dalam bentuk prosiding. Nah, kita langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah fabrikasi dan falsifikasi. Dua hal ini berkaitan dengan proses pengambilan data. Jika dilihat, fabrikasi ini bisa diartikan membuat data tanpa melakukan pengambilan data. Jadi, setiap proses pengambilan data itu harus dilewati dengan benar menggunakan instrumen yang sesuai. Kemudian tahapan-tahapan dalam proses pengambilan datanya harus dilakukan semua. Jika terindikasi untuk terjadi hal ini, maka diusahakan jangan sampai data yang kita sajikan itu adalah data yang tidak benar-benar kita ambil secara real. Kemudian yang kedua adalah falsifikasi. Falsifikasi ini merubah data untuk mendapatkan hipotesis yang diinginkan. Misalkan kita meneliti tentang korelasi ya. Hasil akhir dari data mentah yang kita olah menunjukkan bahwa tidak ada hubungannya. Tetapi agar hasilnya nanti ada hubungan sesuai dengan hipotesis kita, maka ada beberapa data yang dirubah. Nah, itu namanya adalah falsifikasi. Berikutnya, yang kedua adalah plagiat. Yang pertama, menjiplak karya orang lain. Di sini biasanya penjiplakan ini pengakuan tentang satu artikel ya, atau satu judul yang sudah dipublikasikan. Biasanya belum dipublikasikan secara online, masih offline ya. Artikel yang dipublikasikan dalam bentuk cetak, kemudian diakui oleh orang lain, diterbitkan secara online. Nah, itu tidak boleh untuk dilakukan. Kemudian yang kedua adalah mengutip tanpa menuliskan referensi. Ini sering sekali dilakukan, dan seharusnya kita harus tahu ketika kita mengutip itu tidak boleh lupa memasukkan kutipan atau data rujukan yang kita ambil. Biasanya untuk menyiasati ini bisa menggunakan referensi tools seperti Mendeley itu atau Zotero dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penulis tidak sah, menambah atau mengurangi nama penulis dengan tidak etis. Ini biasanya dilakukan untuk meningkatkan nilai jual atau daya tarik dari satu artikel dengan menambahkan beberapa nama orang yang sudah populer atau terkenal. Dilihat dari banyaknya publikasi yang sudah dilakukan. Tetapi namanya ini dimasukkan tanpa ada konfirmasi dari yang bersangkutan. Nah, itu sangat tidak disarankan ya. Jadi nama-nama penulis yang ada di setiap artikel itu ditulis berdasarkan kontribusi yang diberikan di artikel itu, entah sebagai penulis pertama, penulis kedua, atau penulis ketiga, sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Yang keempat adalah konflik kepentingan, menyalahi prinsip netralitas. Biasanya ini berkaitan dengan artikel yang baru dikirimkan atau disubmit ke jurnal. Mereka meminta secepatnya untuk diterbitkan atau dipublikasikan. Nah, itu tidak bisa. Normalnya artikel yang baru masuk itu pasti akan diperiksa dulu oleh editor, apakah sudah sesuai template-nya, ataukah kemudian dicek berapa besar plagiasinya, karena setiap jurnal itu mempunyai karakteristik template yang berbeda.
dan juga standar minimal untuk toleransi plagiasi. Setelah cek plagiasi, biasanya nanti artikel ini akan dikirim ke reviewer untuk dilihat secara substantif ya. Substansinya dilihat dulu apakah sudah benar, baru bisa masuk ke tahap revisi berdasarkan hasil dari review ahli itu atau mitra bestari ya. Setelah itu masih ada beberapa proses seperti copy editing, kemudian translator, ada proofreading. Jadi tidak bisa artikel itu langsung terbit dalam waktu dekat. Lihat panjang sekali proses dalam penerbitan jurnal itu. Biasanya ini dilakukan oleh beberapa jurnal yang predator ya. Mereka pakai sistem quick submit itu. Artinya artikel yang baru masuk dengan membayarkan sejumlah uang, mereka berani langsung menerbitkan tanpa melewati proses yang sesuai pada jurnal. Kemudian yang kelima adalah pengajuan jamak. Satu artikel dipublikasikan berulang. Ini termasuk larangan yang disarankan oleh para editor jurnal, karena satu artikel tidak boleh dipublikasikan di beberapa jurnal secara berulang. Biasanya hal ini dilakukan oleh autor dengan cara merubah bahasa yang ada di dalam artikel. Misalnya satu artikel sudah dikirim ke jurnal A menggunakan bahasa Indonesia, kemudian tanpa merubah isinya, hanya ditranslate saja ke bahasa PBB ya, Inggris, Arab, dan yang lainnya itu ke jurnal yang lainnya. Nah, itu namanya adalah publikasi berulang. Atau publikasi berulang itu juga seperti artikel sudah terbit secara online, kemudian diterbitkan di jurnal yang masih offline. Nah, itu berbahaya ya, meskipun sekarang sudah jarang sekali jurnal yang publikasinya secara offline. Kemudian yang kedua adalah mengirimkan artikel ke beberapa jurnal dalam waktu bersamaan. Ini yang sering terjadi di proses publikasi jurnal ya. Memang ini merupakan suatu pelanggaran untuk kode etik publikasi jurnal. Hal ini biasanya dilakukan oleh beberapa atau banyak mahasiswa yang tidak mengetahui seperti apa kode etik dalam menerbitkan jurnal. Karena kalau artikel ini dikirimkan bersamaan ke beberapa jurnal nanti, sebenarnya akan menjadi kerugian bagi jurnal tersebut yang dituju ya, juga kerugian bagi si autor sendiri. Misalkan sudah diproses di jurnal A, juga dikirim ke jurnal B dan jurnal C. Nah, ketika nanti itu terbit sudah secara online, maka nanti akan terbaca di sistem yang ada yang dibuat oleh Dikti ya, Anjani itu, nanti malah akan terbaca publikasi ganda di situ. Nah, kalau sudah sampai seperti itu malah akan menjadi kerugian, akan menjadi track record yang kurang baik bagi autor itu sendiri. Kemudian kerugiannya bagi jurnal apa? Pasti nanti kuota yang disediakan oleh jurnal itu, misalkan 10 untuk terbitan volume yang sekarang, pasti akan berkurang karena artikel yang sudah siap untuk dipublikasikan harus ditarik karena sudah dikirimkan ke beberapa jurnal dalam waktu bersamaan oleh autor. Ini harus dihindari ya, meskipun ada kepentingan seperti untuk kelengkapan BKD bagi dosen ataupun syarat untuk mendapatkan LOA bagi mahasiswa sebagai berkas untuk ujian. Nah, itu benar-benar harus mendapatkan perhatian khusus untuk kita semua, bahwa memang penting menulis artikel itu tidak hanya baik dan benar secara proses dan isinya, tetapi kita juga harus tahu etika-etika
dalam publikasi, sehingga tidak ada yang saling dirugikan. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.